Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Miskalia Golar, NIM C 0112011182. Jadi saya akan mempraktikkan teknik penyuntikan intravena kepada pasien. Jadi pertama-tama kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti spoid, berisi obat yang akan disuntikan, tourniquet, kapas penghapus hama yang steril, hand sanitizer untuk sanitasi tangan, dan sarung tangan yang akan dikenakan nantinya. Pertama-tama kita jelaskan kepada pasien tindakan apa yang akan kita lakukan. Jadi Bapak, saya akan melakukan penyuntikan intravena kepada Bapak. Jadi penyuntikan ini bertujuan untuk kesehatan Bapak, dan nantinya apabila ketika disuntikan merasa ada sakit, itu sama sekali tidak akan membahayakan kesehatan Bapak. Jadi apakah Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia. Lalu atur posisi pasien. Lalu lakukan sanitasi tangan. Setelah itu pasang alas di bawah lengan yang akan disuntikan. Lalu pasang tourniquet untuk membuat bendungan di atas lipatan siku lengan yang akan disuntikan. Di atas daerah yang akan disuntikan. Pada daerah. Lalu setelah itu kita pasang sarung tangan. Lalu kita lakukan sterilisasi di area yang akan disuntikan dari dalam keluar dengan diameter sekitar 5 cm. Nah, setelah itu kita buang kapas yang telah digunakan. Lalu kita raba area vena cavity untuk menentukan daerah yang akan disuntik nantinya. Nah, setelah ketemu, kita tandai, lalu kita ambil spoid berisi obat yang akan disuntikan. Nah, spoid ini kita perhatikan apakah terdapat gelembung udara di dalam spoid. Apabila terdapat gelembung udara, kita sentil sedikit di bagian spoidnya, lalu kita keluarkan sedikit cairannya. Nah, ketika sudah tidak terdapat gelembung lagi, kita suntikan kepada pasien. Namun sebelum disuntikan, kita lepaskan tourniquet yang terdapat pada kaki pasien. Nah, kita suntikan dengan arah jarum yang menghadap ke atas. Setelah yakin dengan lokasinya, maka kita suntikan. Nah, sebelum menyuntikkan cairannya, kita tarik sedikit spoid ke belakang. Nah, apabila ada darah yang masuk, berarti lokasi penyuntikan kita sudah benar. Nah, ketika lokasi yang sudah benar, kita suntikan spoid tersebut ke vena cavity pasien. Lalu ketika obatnya sudah masuk semua, kita ambil kapas, ditekan untuk menghindari pendarahan pada pasien. Tutup suntik dengan metode satu tangan. Lalu buang suntik ke tempat sampah tajam. Penyuntikan intravena telah selesai dilakukan. Selanjutnya saya akan mempraktekkan pemberian obat ke dalam bolus intravena. Jadi pertama-tama kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti spoid berisi obat dan kapas penghapus hama yang steril, hand sanitizer untuk hand sanitizer tangan, dan sarung tangan yang akan dikenakan. Nah, lalu kita jelaskan kepada pasien tindakan apa yang akan kita lakukan. Jadi Bapak, saya akan melakukan penyuntikan pada bolus intravena pada infus Bapak. Mungkin akan terasa sedikit sakit, namun ini sama sekali tidak berbahaya bagi kesehatan Bapak. Nah, lalu kita lakukan sanitasi tangan. Setelah itu kita pasang sarung tangan sebelum melakukan penyuntikan.
Setelah itu kita bersihkan area yang akan menjadi tempat penyuntikan kita. Lalu kita buang ke tempat sampah. Nah, setelah itu kita suntikan jarum, yaitu pada daerah port 4. Namun sebelum menyuntikannya, kita jepit bagian atas dari bagian selang di atas dari daerah penyuntikan. Lalu kita suntikan ketika sudah yakin tekannya benar. Namun sebelum menyuntikkan obatnya, kita tarik sedikit spoit ke belakang. Apabila terdapat darah, berarti tempatnya sudah benar. Lalu kita suntikan obat tersebut. Nah, ketika sudah menyuntikkan, kita lepaskan. Lalu kita tutup spoit dengan metode satu tangan. Lalu kita buka sarung tangan yang telah selesai digunakan, lalu buang ke tempat sampah, lalu lakukan kembali sanitasi tangan. Selanjutnya saya akan mempraktekkan teknik penyuntikan intramuskular. Jadi pertama-tama kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti spoit dan kapas untuk penghapus hama. Nah, lalu kita jelaskan kepada pasien tindakan apa yang akan kita lakukan. Jadi Bapak saya akan melakukan penyuntikan intramuskular. Jadi penyuntikan ini dapat dilakukan pada area otot bokong Bapak, di otot paha maupun di otot lengan atas. Jadi saya akan melakukannya pada area musculus gluteus maximus atau di area bokong Bapak. Jadi permisi ya Bapak. Lalu lakukan sanitasi tangan. Setelah itu kita bebaskan daerah yang akan disuntikan. Nah, lalu kita lakukan kita hapus samakan daerah yang akan disuntikan. Lalu kita tegangkan kulit pasien yang akan disuntikan tersebut dengan cara mencubit sedikit di daerah yang akan disuntikan. Nah, lalu kita ambil spoit berisi cairan yang akan disuntikan. Nah, lalu jadi daerah yang akan disuntikan itu sekitar sepertiga dari jarak antara spina iliaca anterior superior ke os coccygeus. Nah, lalu kita suntikan spoit tersebut sekitar 1/4 dari jarum suntiknya kedalamannya. Nah, sebelum disuntikan kita tarik sedikit spoit ke belakang untuk mengecek apakah ada darah yang keluar. Nah, apabila tidak ada darah berarti daerah tersebut sudah benar. Ingatlah bahwa penyuntikan intramuskular ini sekitar tegak lurus dari daerah yang akan disuntikan, yaitu 90 derajat. Nah, lalu ketika posisi sudah benar, kita suntikan. Setelah itu, setelah kita suntikan, kita tarik pot ini, lalu kita ambil kapas. Setelah itu kita lakukan kembali sanitasi tangan. Penyuntikan intramuskular telah selesai.